Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelumnya bagaimana? Apakah ada yang merasa tertinggal karena materi yang sebelumnya? Oke, belum ya. Oke, tidak apa-apa. Kita hari ini cukup santai saja karena memang kita sudah akan masuk ke coding nih. Nanti kita akan menuliskan kode program. Namun tidak perlu takut karena akan dibimbing pelan-pelan, ya perlahan. Sebelum kita mulai, silahkan ketua kelasnya Dimas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Dimas. Selanjutnya Ibu akan cek presensi terlebih dahulu ya. Nah, ya seperti biasa setiap presensi pasti ada clue-nya. Kemarin sudah apa yang terakhir? Iya, menyebutkan benda yang akan dibawa. Seperti itu ya. Sekarang clue dalam presensi kita hari ini ialah apa ya? Berkaitan dengan kata lagi. Namanya adalah kata berangkai. Nah, semisal absen pertama Andi menyebutkan satu kata makan, ya, sehingga absen kedua itu menyebutkan kata yang awalannya itu adalah kan. Jadi suku terakhir kan kata makan, ada dua suku ma dan kan, sehingga anak selanjutnya akan menyebutkan yang awalannya itu kan atau suku akhiran tadi yang sudah disebutkan temannya. Misalkan kandang, misal gitu ya. Nah, absen 3 akan menyebutkan kata yang awalannya dam. Apa yang awalnya dam? Misal dangdut dan seterusnya seperti itu. Karena ini bertujuan untuk mengecek kesiapan kalian untuk belajar bersama ini. Oke, paham ya? Contoh. Oh, gak usah contoh, langsung aja. Yang pertama, Andi. Oh, pisang. Oke, yang kedua, Ani. Apa? Ayo tadi apa artikannya? Sam. Apa ya yang awalnya sam? Ya, sangkar. Oke, yang ketiga selanjutnya di sini ada Dimas. Apa nih? Tadi sangkar. Ya, karung, pinter ya. Oke, karena sudah siap semua untuk belajar. Ya, sudah membaca slide yang Ibu tampilkan di layar, yaitu kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, terakhir kemarin kita sudah membahas apa ya pertemuan kita terakhir? Iya, membahas Google Colab. Ada yang masih ingat Google Colab itu apa? Apa ya Google Colab ya? Iya, gimana nih? Oke, Google Laboratory atau Google Colab adalah ya aplikasi bawaan dari Google yang bisa digunakan sebagai text editor. Bisa dipakai untuk coding, menuliskan sebuah sintaks bahasa pemrograman apa yang biasanya pakai Colab? Iya, Python. Nah, sebelum itu ada nggak yang masih ingat kemarin sudah disampaikan? Kemarin sudah kakak sampaikan kelebihannya dari Python itu apa? Ya, karena dia itu memuat library, sehingga kalau kalian nanti menuliskan kode program tidak perlu menginstal library-nya lagi, sudah input di dalam Colab-nya seperti itu. Oke, kita masuk ya ke bahasa Python. Sini. Nah, pasti selalu kakak akan sampaikan tujuan pembelajarannya apa. Di sini kita punya dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan bahasa pemrograman Python itu bahasa apa ya? Python itu ciri-cirinya seperti apa nanti? Apa yang identik dari Python? Sampai akhirnya nanti tujuan yang kedua kita
bisa bersama-sama mengimplementasikan sintaks dasar dari Python tentunya pada Google Colab. Bisa dipahami ya tujuan pembelajarannya? Oke, kalau sudah bisa, kita akan lanjut. Nah, jadi kalau teman-teman kiranya Python itu ulang, bukan Python yang itu Python. Ini bacanya Python. Nah, ini merupakan bahasa pemrograman yang tidak hanya bisa buat program, melainkan ya tadi sudah disinggung, di situ punya library yang memang khusus. Contohnya bisa dipakai untuk menganalisis data. Ya nanti tujuan akhirnya kita tidak hanya buat nulis kode program biasa saja, tapi bisa membantu proses menganalisis data agar kita bisa menganalisis data yang besar menjadi kecil dan juga cepat prosesnya, seperti itu ya, melalui coding tentunya. Contohnya ada scraping, itu adalah materi kita berikutnya ya. Ini yang sekarang masih dasarnya saja. Oke. Nah, di sini ada program yang sintaks dasar ya. Sintaks dasar dalam Python itu ada kurang lebih ada 6 atau 5 yang akan kakak sampaikan. Di sini ada print, variabel, dan operator aritmatika. Print itu apa sih? Nah, apa print yang kalian tahu? Yang mengeprint, mencetak ya, mencetak dokumen, misal dari PDF, Word, Excel dicetak biar jadi dokumen yang selembaran kertas, kayak atau mengeprint foto, mencetak foto. Nah itu sama konsepnya. Di sini ini itu adalah perintah yang digunakan untuk mencetak data, tapi nggak pakai printer ya, enggak, karena kita ini bicaranya di kode program. Oke, yang kedua ada variabel. Apa sih variabel itu? Variabel ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menyimpan data. Contoh, lemari. Nah, lemari digunakan untuk menyimpan apa biasanya ya? Ya, gimana? Iya, lemari menyimpan pakaian. Terus, rak buku, menyimpan apa? Menyimpan buku. Kalau tas ya kalian, yang kalian bawa setiap hari kalau sekolah, kalau bimbel, itu apa? Iya, menyimpan barang-barang perlengkapan untuk sekolah, ada alat tulis, ya kan? Ya mungkin ada jas hujan, bekal, dan yang lainnya. Intinya variabel itu tempat untuk menyimpan data. Contohnya kalau variabelnya itu lemari, datanya ialah pakaian, entah itu atasan, kaos, celana, kemeja, dan yang lainnya, itu termasuk datanya. Sedangkan wadahnya, di wadahnya tempat untuk menyimpan, itu namanya variabel. Nah, harus paham, ada yang namanya operator aritmatika. Nah, kenapa? Ya seperti matematika, memang bisa nanti kode programnya itu berisi angka, bisa melakukan perhitungan seperti itu. Jadi tentu saja di situ operator. Nah, ada operatornya yang bisa menghitung. Contoh ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kalau di matematika kan biasa kalau penjumlahan pakai apa? Ya, plus, simbol plus. Kalau pengurangan minus. Kalau pembagian ya titik 2. Terus perkalian pakai yang silang gitu ya? Iya. Tapi bisa aja di bahasa pemrograman Python ini berbeda. Iya, yang biasanya pakai kali biasa di matematika, nanti setiap bahasa itu punya aturan tersendiri untuk operatornya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Oke. Selanjutnya ada looping. Apa ya looping? Loop. Iya, mengulang, pengulangan. Jadi nanti buat program yang bisa mengulang-ulang perintahnya. Jadi outputnya nanti juga muncul berulang-ulang. Apa yang diulang? Datanya. Bisa memanggil list data. Datanya ada banyak. Misal data kelas 10 kuliner.
Nah, ada 20 siswa. Ya sudah, jadi ada 20 data nama siswa. Nah, itu untuk dipanggil secara bersamaan dan berulang, itu bisa melakukan pakai perintah looping. Nah, kalau ini yang sebenarnya ada operasi logika. Kalau tadi operator aritmatika, yang di sini ada yang namanya operasi logika. Jadi bukan lagi plus minus, kali bagi, bukan ya. Ini tentang logika, contoh dan atau seperti perbandingan dua kondisi antara kondisi satu dengan kondisi yang lain. Bisa pakai atau dan seperti itu. Mungkin hanya ini sintaks dasar yang perlu kalian pahami dulu. Nah, berikutnya kita akan praktek. Ya, silahkan mencoba mengetikkan kode program berikut yang sudah ada di layar. Iya, pakai Google Colab. Sudah tahu kan kemarin diajari caranya? Iya, pakai Google Colab. Kira-kira program yang ada di depan ini untuk apa? Ya, untuk mencetak atau menampilkan data. Nah, silakan dicoba dulu. Ya, kenapa Ani? Oh iya, harus yang namanya kode program itu adalah sintaks ya. Sintaksnya itu harus utuh, gak boleh ada yang tumpang atau dikurang-kurangi. Misal di situ untuk menampilkan kata apa? Hello world. Nah, hello world di sini tulisannya itu diberi petik 2. Misal Ani mau ganti, gak pakai petik misal, atau mau gak pakai tanda kurung, itu gak bisa. Kenapa? Pasti akan error. Coba aja. Kalau semisal gak pakai, gak pakai yang namanya petik 2 maupun kurungnya. Di sini dicontohkan ya. Nah, ini kan belum. Misal tidak pakai petik 2, lalu dijalankan, apa yang terjadi? Iya, di situ ada notifikasi bahwa invalid syntax. Maksudnya invalid syntax itu apa? Nah, ternyata Google Colab-nya itu beri peringatan. Oh, gak bisa, itu invalid, gak sesuai dengan aturannya. Oke, di sini dijelaskan kenapa hello world itu tadi tidak bisa kalau tidak diberi tanda petik. Karena itu akan menampilkan data yang isinya string atau tulisan. Lebih gampangnya abjad. Kalau kalian ingin mencetak data yang isinya abjad, maka perlu diberi petik 2 atau petik 1. Itu sama saja fungsinya. Tapi kalau dihilangkan itu tidak bisa, akan error. Nah, terus gimana? Ya mau nggak mau harus diberi yang namanya titik 2, sehingga ketika dijalankan ya dia akan berhasil menampilkannya. Nah, semisal mau coba yang bukan abjad, misal mau menampilkan angka. Nah, tinggal diketikkan print dalam kurung angkanya yang kalian mau tampilkan. Dia bisa tanpa tanda petik karena itu dianggapnya sebagai integer atau bukan abjad. Kalau dia diberi petik, mau tidak? Mau, tapi komputernya akan menganggap itu bukan angka lagi, tapi melainkan sebagai
Iya, sebagai string dianggapnya tipe datanya itu dianggap bukan angka lagi dia mengenalnya, karena kita manusia pasti kenal ya, oh itu angka, itu huruf, itu kalimat, itu kata, itu angka. Nah, kalau komputer tidak bisa, ada sintaks tersendiri yang harus menandakan, simbol tersendiri yang harus menandakan bahwa itu adalah ya angka atau abjad atau bukan, seperti itu. Paham ya? Oke, kalau begitu kita bisa lanjut. Nah, ya di sini kita sudah pakai variabel. Kalau tadi kita hanya mencetak, bisa print nama, print the print angka. Di sini kita simpan dulu datanya dalam sebuah di sebuah variabel. Ada variabel nama dengan isian datanya itu Nabila. Usianya di situ tertuliskan 23, sehingga ketika mau manggil data Nabila dan 23 itu tidak perlu menuliskan ulang. Jadi ya tinggal memanggil nama variabelnya. Ya sintaksnya seperti itu. Nanti tampilnya juga outputnya seperti yang di bawah. Ya kenapa Dimas? Oh, kok kenalan itu bedaan ya antara print yang pertama dengan print yang kedua? Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa? Oke, belum bisa ya, karena kalau yang atas itu apa tipe datanya? String, usia tulisan. Kalau yang usia angka, penulisannya pun di atas dalam variabel itu beda loh. Jadi pada saat mau ngeprint agar dia tetap bisa dikonversi, dipanggil, dia akan dikonversi dari string menjadi, dari angka menjadi string. Karena kalau langsung integernya itu tidak bisa, sehingga harus pakai str seperti itu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita masuk contoh yang ketiga. Di situ ada x. Nah, ketemu lagi ya seperti matematika yang biasanya minta carikan x dan y. Di sini kita menuliskan x-nya itu 5, y-nya 7, k-nya itu 2 dan m 8. Berarti ada berapa variabel di sini? Iya, betul. Ada 4 variabel. Ada variabel x, y, k dan m. Masing-masing kita akan mencoba melakukan penjumlahan, perkalian, dan perpangkatan. Ya, tolong dicek print di situ. Kita akan menampilkan x ditambah y sama dengan manggil di situ ada koma kan? Setelah yang diapit titik petik itu maksudnya nanti akan menampilkan x dan y yang ada di sini. X plus y sama dengan itu menentukan itu karena di sini kita tuliskan manual, kita beri tanda petik biar diartikan itu sebagai string. Lalu untuk menghitungnya ya agar bisa melakukan perhitungan, ya hitungnya langsung dari kodenya. Jadi kita bisa menggunakan operator aritmatika. Kita pakai koma dulu, koma biasa, lalu variabelnya dipanggil x ditambah y, tidak ada yang berubah, sama seperti matematika pada umumnya. Tapi kalau perkalian di sini lihat garis kedua. Untuk perkalian ternyata bukan pakai x atau silang biasa, tapi pakai tanda bintang. Bintangnya 1, tandanya perkalian. Kalau bintangnya 2, seperti yang ada di baris ketiga, itu berarti perpangkatan. Sehingga baris ketiga itu K pangkat M, berarti 2 pangkat 8. Hasilnya ya 256. Ya, kenapa nih? Ya otomatis, karena di sini bukan kita langsung hitung manual atau perlu pakai kalkulator, tidak perlu karena sudah pakai operator matematika di sebelah kanan itu seperti rumus, dan nanti yang mengerjakan langsung dari komputer kalian yang bekerja seperti itu. Paham ya? Oke, paham. Selanjutnya
tadi Ibu sudah mencontohkan ya, ada data yang bukan hanya satu, bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, seperti list atau namanya array. Nah, ketika untuk iterasi pada data dan di print ya, di print I-nya yang dimaksud itu datanya, data list 10, 20, 30. Nah, ketika dijalankan maka akan keluar apa? Iya, kayak mengenter gitu. Itu bukan mengenter, tapi itu looping, mengulang datanya seperti itu. Iya, sintaksnya memang harus pakai for. Nah, nanti kita coba sintaks pengulangan selain for. Iya, ada yang lain juga selain for. Yang terakhir ada operasi logika. Iya, operasi logika itu membandingkan dari pernyataan satu dan pernyataan kedua, misal kayak gitu. Nah, contoh di sini ada variabel A, B, C. A itu 3, B itu 8, C itu 2, 5, 6. Di sini kita membuat ya A berisi angka 3. Nah, desimalnya atau kalau desimalnya itu kan angka 3, bineknya itu 1, 1. Ya kan sudah dapat kan materinya? Ya, binek dan desimal. Nah, itu pakai ataunya itu sudah pakai operasi logika. Paham? Oke, kalau paham, sekarang tugasnya adalah membuat suatu program sederhana pakai bahasa Python dan Google Colab tentunya, yang nantinya berisikan identitas kalian masing-masing, bisa nama, kelas, usia. Nah, setelah memuat itu bisa dilanjutkan ada perhitungan aritmatika. Ya enggak, aritmatikanya di sini Ibu tentukan luas bangun data. Nah, untuk luas bangun datanya kalian bisa memilih sendiri. Ya, tapi jangan semuanya persegi ya. Karena persegi sangat gampang. Apa luasnya persegi? Sisi kali sisi. Ya, nanti tinggal dituliskan sisinya berapa. Misal 5. Lalu ya dibikin rumusnya. Kalau luasnya kan sisi kali sisi, sehingga dituliskan di programnya. Dipanggil sisi kali sisi. Ingat, kalau kalian pakai apa, Dimas? Iya, pakai bintang 1. Kalau bintang 2 itu nanti jatuhnya ke pangkatan. Dikumpulkannya bisa screenshot ya, screenshotnya aja, tidak apa-apa. Langsung di grup ya kumpulkannya. Oke, nanti biar dicek bareng-bareng seperti itu. Nah, ini materi kita hari ini sudah selesai. Tinggal kalian tugasnya. Oke, mau Ibu contohkan? Boleh di sini ya. Contoh menghitung luas persegi. Di sini ada apa kalau persegi? Ya, sisi. Sisinya sama dengan 7. Lalu print sisi kali sisi. Nah, sehingga di sini langsung menampilkan hasilnya. Kalau teman-teman semua maunya itu tidak langsung, kan juga perlu menuliskan nama, kelas, usia. Itu nanti dibuat dibuat sendiri, kreasinya kalian seperti apa. Oke, di sini akan Ibu cek ya salah satu pekerjaan teman kalian. Nah, di sini ada yang menghitung luas trapesium. Wah, ini sangat nyalinya kuat ya. Luas trapesium yang diperlukan rumusnya ternyata ada tinggi, alas, dan sisi B. Oke, rumusnya apa itu di situ?
Oh, setengah kali alas tambah B dikali T. Iya, betul ya. Di situ rumusnya 1/2, kalinya pakai bintang, terus A plus B kali T. Sehingga hasilnya berapa? 50. Tingginya 10, alasnya 10, B-nya 4. Oke, terima kasih ya untuk kami yang sudah bersedia menampilkan hasil jawabannya. Ya, kalau begitu, untuk kita yang selanjutnya akan membahas tentang implementasi masih tentang Python, tapi akan membuat aplikasi yang lebih luas lagi. Mungkin bisa kalkulator, bukan hanya yang tulisan seperti ini, bisa dibuat seperti itu. Nanti silahkan dipelajari kembali ya untuk operatornya, agar kalian tidak perlu melihat buku lagi. Sudah ingat kalau bintang itu berkalian, kepangkatan itu bintangnya double. Ya, nanti kita juga akan belajar menambahkan komentar seperti itu. Ya, kalau sudah cukup, kita akhiri. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.